Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia dari SMP Kristen Sendang akan mempresentasikan untuk tugas modul 5, di mana dalam tugas ini kita bertugas untuk merangkum atau membuat mind map-nya ya, mind map-nya sehingga kita bisa mempresentasikannya. Nah, untuk yang saya pelajari di modul 5 adalah, dan dia loading. Yang pertama adalah prinsip pedagogik dari modul 5 ini adalah guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Prinsip penting yang harus dipahami adalah pertama, kita harus memahami karakter siswa. Kita tahu kalau di dalam kelas karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang anaknya cepat menangkap, ada yang lambat, ada bahkan yang sangat lambat untuk menangkap pembelajaran di dalam kelas. Jadi pertama kita harus pahami dulu karakter siswa kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai teori belajar. Sebagai guru tentunya kita harus menguasai teori yang kita sampaikan, modelnya seperti apa, model pembelajaran seperti apa, desain di dalam kelas seperti apa. Kalau kita tidak menguasai teori pembelajaran itu, maka yang terjadi adalah di kelas pasti akan acak-acakan atau tidak terstruktur dengan baik. Yang ketiga adalah kita harus memahami konten dan juga kurikulum yang kita gunakan. Mungkin dengan berbagai modifikasi kurikulum yang ada, sebagai guru juga kita kadangkala sering pusing ya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada. Jadi sebelum kita masuk di dalam kelas dan mengajarkan kepada peserta didik kita, mari kita pertama pahami konten kita, kurikulum yang kita gunakan itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan pengaplikasiannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengenali potensi siswa. Potensi siswa kita itu seperti apa, kelebihan potensi siswa kita itu seperti apa, atau kekurangan siswa kita itu nanti juga seperti apa. Itu yang kita harus pahami. Kemudian kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Nggak mungkin kita sebagai guru hanya sebagai pasif ya. Kalau di kelas tidak mungkin kita hanya mengajar saja, ketika murid bertanya kita biarkan, kita tidak bisa seperti itu. Tentunya komunikasi kita harus bisa efektif dengan seluruh peserta didik yang ada. Dan yang terakhir adalah kita harus memahami penilaian atau evaluasi yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa. Itu prinsip pedagogik dari modul 5 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran HOTS. Nah, yang kita tahu untuk pembelajaran HOT ini adalah yang pertama kita fokus pada berpikir kritis, kreatif, dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, dalam segi digital dan bisnis, di sini ada digitalisasi transaksi dan pemasaran melalui internet. Kemudian yang ketiga, kalau melandaskan pada taksonomi Bloom, kita menggunakan LOTS, remember, understand, and apply. Terus kemudian kita juga yang kedua adalah menggunakan HOTS, analyze, evaluate, and create. Ya, itu untuk pembelajaran HOTS. Kemudian pada modul 5 ini juga dibahas bagaimana kerangka kerja TIPEK-nya. Integrasinya bagaimana? Kita berintegrasi pada teknologi, pedagogi, dan juga kontennya. Terus perannya guru bagaimana? Kita harus menguasai ketiga aspek ini dan interaksinya. Nah, model pengembangannya dari PCK ke TIPEK bisa, dari TPK ke TIPEK bisa, atau secara simultan PCK ditambah dikolaborasikan dengan TIPEK juga bisa. Itu untuk kerangka kerjanya. Kemudian adalah bagaimana dengan desain pembelajaran mendalam? Untuk desain pembelajaran mendalam fokusnya adalah pada makna, kemudian kesadaran untuk pembelajaran dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Kalau saya baca-baca itu pembelajaran menyenangkan di sini adalah akan ada diimbangi dengan banyaknya ice breaking supaya siswa juga tidak bosan di dalam kelas. Kemudian juga pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, mungkin bisa praktek secara langsung, mereka terjun ke lapangan dan sebagainya. Lalu pendekatannya bagaimana? Meaningful learning, mindful learning, sama joyful learning. Nah, untuk desain pembelajaran mendalam, cakupannya adalah harus memahami terlebih dahulu untuk CP, kemudian merumuskan TP, menyusun ATP, dan merancang pembelajaran dan juga asesmen.
Ini sudah sering kita dengar dan kita lakukan juga selama mungkin kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini juga. Dan lemah. Dan loading lagi. Dan loading lagi. Nah, dalam hal ini di modul 5 juga guru diminta untuk mempraktekkan rencana pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Kemudian poinnya adalah mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menciptakan pembelajaran yang bermakna, kolaboratif, kontekstual, dan berpusat pada siswa dengan dukungan teknologi. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Nah, kira-kira dari paparan tadi, dari teman-teman kelompok yang lain, itu hal apa yang kiranya dari pernyataannya beliau yang mungkin ada hal yang ingin ditanggapi ataupun ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini silakan untuk kelompok 1 atau kelompok 2, yang dimana ini nanti bisa dijadikan catatan di tugas panjenengan. Jadi di tugas identifikasi permasalahan itu nanti bisa dimasukkan di situ. Jadi nanti ketika ada yang tanya atau menanggapi dari yang sudah disampaikan, itu nanti bisa dimasukkan di identifikasi permasalahan di lembar kerja 5.1 poin 2. Oke, monggo kelompok 3 atau kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang menanggapi juga, tidak apa-apa. Bebas. Bebas. Ya. Ya. Oke, saya dari kelompok 1. Dari pemaparannya alhamdulillah cukup jelas, dan ingin saya tanyakan, menurut dari kelompok 2 itu cara yang paling efektif dalam memberikan umpan balik konstruktif pada kode AI terutama yang kita pelajari untuk siswa agar termotivasi, kira-kira mau pakai cara yang bagaimana gitu. Oke, poinnya nangkap ya. Jadi biar anak termotivasi, mainan AI atau belajar AI itu seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Jadi poinnya anak biar termotivasi atau peserta didik. Oke. Kelompok 3 ada kelompok 3? Oh belum. Oke, monggo langsung ditanggapi aja, tidak apa-apa. Mungkin kalau untuk anak kita bisa mulai pendekatan dari, kan AI itu kita kenalnya sekarang kan semua pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari ChatGPT dan sebagainya begitu kan. Mungkin kita mulai dulu dari hal-hal yang sudah atau sering dilakukan anak. Misal cari konten pembelajaran dari YouTube. Itu kan awalnya dari situ. Terus anak-anak kan akhir-akhir ini sudah ya 2 tahun selama kurikulum Merdeka sudah menggunakan media Canva. Kita bisa gunakan di situ juga. Dan sebenarnya anak-anak kita pun kan juga sudah menggunakan ChatGPT. Gemini mungkin beberapa masih ya. Kalau saya penggemar ChatGPT. Jadi mungkin dari ChatGPT itu juga bisa. Jadi kita awali dulu dengan berbagai platform yang ada yang sudah dikenal anak-anak terlebih dahulu, baru kita kenalkan secara bertahap begitu. Terima kasih. Oke. Jadi memang diawali dengan hal-hal yang sederhana untuk menggunakan AI. Oh, ini nanti bisa mendukung apa sih untuk menyelesaikan persoalan? Akhirnya bisa menimbulkan sebuah ketertarikan. Saya hanya merangkum dari yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Tadi sudah ditutup ya? Sudah belum? Sudah, oke. Oh, iya. Silakan bisa duduk kembali ke tempat. Ya. Kita zigzag aja, panjenengan menunjuk kelompok berapa untuk maju? Ya, selanjutnya kelompok 1. Terima kasih.